Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa ya dalam Zoom gitu. Dengan tujuan kita akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang dosen pengampunya Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Tugas ini berupa penilaian keterampilan dasar mengajar. Jadi di sini kita akan melakukan FGD atau Forum Group Discussion berupa penilaian keterampilan mengajar. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ijai Jainal Mutakin dengan NPM 24215111065. Dan di sini ada dua teman saya, yaitu silakan. Kenalkan, saya Nabila Rahma Yusti dengan nomor pokok mahasiswa 24215111111045. Perkenalkan, nama saya Jian Hanifa Krismayati dengan nomor pokok mahasiswa 242151111053. Oke, kita langsung saja ya ke penilaian keterampilan mengajarnya, yaitu kita menilai guru yang bernama Asri Nur Lailatul Astria, sekolah mengajarnya di Man Al-Fadliliyah Ciamis. Beliau merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Beliau akan mengajarkan eh, mata pelajaran matematika berupa barisan dan deret geometri. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita ke terampilan yang pertama, yaitu bertanya, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pada komponen yang pertama, yaitu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Sudah memenuhi ya, karena guru tersebut sebelum memulai materi baru, yaitu barisan dan deret geometri, guru tersebut bertanya tentang materi sebelumnya, bertanya materi bersyarat yang harus dikuasai seperti perpangkatan. Komponen yang kedua, mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Sudah memenuhi, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan pada web Desmos. Selanjutnya, komponen yang ketiga, memusatkan perhatian siswa. Sudah memenuhi, memusatkan siswa pada guru, PowerPoint, ataupun diskusi kelompok. Poin yang keempat, yaitu memindahkan giliran. Sudah memenuhi, di sini guru menjelaskan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan juga presentasi oleh siswa. Komponen yang kelima, menyebarkan pertanyaan kepada siswa secara individu. Sudah memenuhi ya, karena guru bertanya kepada salah satu siswa tentang perpangkatan dan juga yang lainnya. Komponen yang keenam, menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Sudah memenuhi, guru tersebut bertanya kepada siswa tentang perpangkatan, rasio, dan juga setiap presentasi guru bertanya kepada seluruh siswanya. Komponen yang ketujuh, merespons siswa. Sudah memenuhi, dengan berdiskusi secara kelompok, siswa menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru. Lalu, guru merespon pertanyaan tersebut dengan baik dan juga benar. Komponen yang kedelapan, memberikan waktu berpikir. Sudah memenuhi, karena guru tersebut memberikan pertanyaan, lalu siswa membutuhkan waktu untuk berpikir. Komponen yang kesembilan, melatih siswa untuk bertanya. Sudah memenuhi, setiap siswa diberikan kesempatan untuk aktif di kelas, salah satunya adalah bertanya. Komponen yang ke-10, mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Sudah memenuhi, dari awal pembelajaran guru tersebut mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Komponen yang ke-11, mendorong terjadinya interaksi aktif. Sudah memenuhi, guru tersebut menyuruh diskusi kelompok ataupun presentasi ataupun juga pendapat ataupun tanggapan dari siswa lain. Mungkin itu keterampilan yang pertama. Kita lanjut ke keterampilan yang kedua berupa memberi penguatan. Komponen yang pertama, memberi penguatan verbal. Sudah memenuhi ya. Guru tersebut meningkatkan rasa percaya diri serta mendorong siswa untuk terus beradaptasi aktif
dalam proses belajar. Komponen yang kedua memberi penguatan berupa mimikri, sudah memenuhi. Penggunaan ekspresi wajah, bahasa tubuh ataupun gerakan tertentu untuk menunjukkan penghargaan ataupun apresiasi terhadap usaha siswa. Komponen yang ketiga memberi penguatan gerakan badan, sudah memenuhi ya, karena dalam pengajaran guru tersebut menggunakan bahasa tubuh ataupun seperti gerakan tangan gitu. Selanjutnya komponen yang keempat memberi penguatan dengan cara mendekati, sudah memenuhi karena guru tersebut mendekati siswa yang sedang berdiskusi untuk memotivasi dan memberikan semangat untuk mengerjakan soal LKPD. Komponen yang kelima memberi penguatan berupa benda ataupun simbol. Nah, pada poin ini belum memenuhi ya, ataupun juga tidak ada. Kita lanjut ke komponen yang keenam, memberi penguatan pada sekelompok siswa. Sudah memenuhi. Guru memberikan penghargaan ataupun pengakuan kepada kelompok ataupun individu yang telah menunjukkan usahanya. Yang ketujuh, memberikan penguatan kepada pribadi tertentu. Sudah memenuhi. Sama seperti poin yang keenam ya, memberikan penghargaan ataupun pengakuan kepada kelompok yang telah menunjukkan usaha atau hasil yang baik. Namun pada poin 6 yang 7 ini hanya apresiasi berupa tepuk tangan gitu. Komponen yang ke-8 memberikan penguatan dengan segera. Untuk poin ini belum memenuhi. Begitu siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan, guru tersebut belum menunjukkan pujian dengan rasa segera gitu. Selanjutnya komponen yang ke-9 menunjukkan kehangatan dan keantusiasan, sudah memenuhi ya, karena di kehangatan guru tersebut menunjukkan sikap ramah, peduli dan juga tulus. Terus juga dalam rasa keantusiasan memberikan energi positif dan juga semangat yang tinggi dalam menyampaikan materinya. Selanjutnya komponen yang ke-10 memberikan penguatan secara bermakna. Nah, ini belum memenuhi karena dalam kelompok ini bekerja sangat baik. Contohnya ya, kelompok ini bekerja sangat baik dalam membagi tugas dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang baik. Itu belum ada. Selanjutnya poin yang ke-11, menghindari respon yang negatif. Ini sudah memenuhi ya, karena guru selalu memotivasi agar selalu bersemangat belajar. Nah, mungkin itu keterampilan yang kedua. Kita lanjut ke keterampilan ketiga berupa mengadakan variasi. Untuk komponen yang pertama, variasi dalam mengajar. Sudah memenuhi ya, karena dalam pembelajaran guru itu menyajikan materi menggunakan PowerPoint, membuat diskusi kelompok, lalu juga mempresentasikannya, dan juga selalu membuka forum aktif. Selanjutnya komponen yang kedua menggunakan variasi intonasi, sudah memenuhi ya, karena dalam menyampaikan materi guru tersebut nada suaranya lumayan kencang, dan juga ketika sesi diskusi kelompok, guru menyampaikan dengan lemah lembut asal kedengaran tiap kelompoknya. Komponen yang ketiga mengadakan perubahan gerak ataupun mimik. Ini sudah memenuhi ketika guru menjelaskan materi terlihat serius, dan juga ketika diskusi kelompok guru terlihat santai agar mudah dipahami tiap kelompoknya. Komponen yang keempat memberi waktu senyap dalam berbicara, sudah memenuhi karena ketika menonton materi dalam video PPT ya, siswa tersebut disuruh senyap dalam berbicara untuk fokus ke materi yang disampaikan. Komponen yang kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Ini sudah memenuhi karena memperhatikan siswa dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Komponen yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Sudah memenuhi. Guru tersebut sebelum memulai pembelajaran ataupun ke materi, menyampaikan dulu manfaat, tujuan, dan model pembelajaran ataupun juga teknik penilaian dalam proses pembelajarannya. Komponen yang ketujuh menggunakan variasi alat bantu, sudah memenuhi ya. Di sini berupa PowerPoint dan juga web Desmos. Selanjutnya komponen yang ke-8 menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran, sudah memenuhi
Di sini diskusi kelompok, guru berbicara kepada seluruh siswa dan siswa juga berinteraksi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas ataupun juga mendiskusikan materinya. Mungkin itu keterampilan ketiga. Selanjutnya kita ke keterampilan mengajar keempat ya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya yang akan memaparkan mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar keterampilan keempat, yaitu menjelaskan. Untuk komponen yang pertama, yaitu menunjukkan struktur sajian. Telah memenuhi karena guru telah menunjukkan struktur sajian dengan jelas. Menyampaikan tujuan pembelajaran di awal dapat membantu siswa mengetahui apa yang akan mereka pelajari. Komponen yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Ini juga telah memenuhi karena guru menggunakan variasi kalimat yang tepat dengan kalimat yang pendek untuk memperjelas poin utama dan kalimat yang lebih panjang untuk memberikan penjelasan tambahan. Komponen yang ketiga yaitu memberikan contoh yang relevan. Ini juga sudah memenuhi karena contoh yang diberikan sangat mudah dipahami. Guru juga menjelaskan langkah demi langkah dengan sangat jelas, misalnya dalam menjelaskan rumus matematika. Guru memberikan contoh yang sangat praktis dan mudah diikuti. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu menggunakan alat bantu. Seperti yang sudah tadi Ijai paparkan, guru menggunakan alat bantu proyektor atau PowerPoint, bahan ajar, dan juga LKPD untuk membantu siswa lebih memahami materi. Selanjutnya, komponen yang kelima menggunakan variasi intonasi. Ini juga sudah memenuhi karena guru sangat efektif menggunakan variasi intonasi untuk menekankan poin-poin penting. Ketika menjelaskan konsep inti, intonasinya lebih tinggi dan juga lebih jelas, membantu siswa untuk fokus pada informasi tersebut. Komponen yang keenam yaitu mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Ini juga telah memenuhi. Guru secara aktif mengajukan pertanyaan yang langsung terkait dengan materi yang baru saja dibahas, memastikan siswa memahami konsep tersebut. Selain itu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawabannya, yang membantu menggali pemahaman lebih mendalam. Komponen yang terakhir yaitu yang ketujuh, memberikan umpan balik. Ini juga telah memenuhi karena guru memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik pada jawaban siswa, menjelaskan dengan rinci apa yang sudah benar dan memberikan petunjuk konkret untuk memperbaiki kesalahan. Ini membantu siswa memahami apa yang perlu diperbaiki dengan cara yang praktis. Mungkin itu untuk penilaian yang keempat. Selanjutnya, untuk lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan kelima yaitu membuka dan menutup pelajaran. Komponen yang pertama, menarik perhatian, menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Memenuhi juga untuk gurunya, karena guru memulai pelajaran dengan sebuah pertanyaan provokatif yang membuat siswa berpikir dan merasa penasaran. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian mereka sejak awal dan membangkitkan rasa ingin tahu para siswa. Yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Ini telah memenuhi, guru memilih posisi dengan tepat, siswa dapat melihat proyektor dengan jelas. Komponen yang ketiga, memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Ini juga sudah memenuhi karena guru memilih kegiatan pembelajaran mengisi LKPD yang sesuai dengan topik. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan alat bantu dengan tepat. Guru telah memenuhi karena menggunakan proyektor dan LKPD sangat terintegrasi dalam proses pembelajaran. Proyektor digunakan untuk memvisualisasikan konsep, sementara LKPD memberikan latihan yang memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Komponen yang kelima, melakukan interaksi yang bervariasi. Ini telah memenuhi karena guru menggunakan variasi interaksi dengan sangat baik, tidak hanya berkomunikasi langsung dengan siswa, tetapi juga mendorong diskusi kelompok. Hal ini memberi kesempatan bagi siswa untuk saling belajar dan menjelaskan materi kepada teman mereka. Selanjutnya, komponen yang keenam yaitu menyampaikan indikator pembelajaran. Telah memenuhi karena guru dengan jelas menyampaikan indikator pembelajaran di awal kegiatan, sehingga siswa memahami tujuan, yaitu mengisi LKPD dengan lebih terarah, dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Komponen yang ketujuh yaitu mengaitkan antar pelajaran. Ini belum memenuhi karena materi barisan dan deret geometri disampaikan dengan baik, namun tidak terlihat adanya pengaitan dengan pelajaran yang lain. Selanjutnya komponen yang kedelapan yaitu meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Ini telah memenuhi karena guru dengan baik meninjau rangkuman yang dibuat oleh siswa melalui presentasi hasil diskusi kelompok dari LKPD. Selanjutnya komponen yang terakhir, memberi pemantapan atau memberi PR, tugas, atau rencana yang akan datang. Ini telah memenuhi juga karena guru telah memberikan tugas berupa LKPD untuk pemantapan materi barisan dan deret geometri. Sekian penilaian lembar penilaian dari saya. Saya kembali saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nabila yang telah melakukan penilaian keterampilan mengajar pada keterampilan 4 dan juga 5. Selanjutnya kita lanjut ke keterampilan ke-6 yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Jihan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan lembar penilaian keterampilan mengajar ke-6, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Di dalam keterampilan ke-6 ini ada 12 komponen. Komponen yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Di sini guru sudah memenuhi karena guru memusatkan perhatian dengan mengawali pembelajaran, memberikan salam, dan mengajak siswa berdoa bersama. Lalu komponen yang kedua yaitu ada merumuskan tujuan, sudah memenuhi juga dikarenakan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep materi yang akan dipelajari kepada siswa. Komponen yang ketiga, merumuskan kembali masalah, sudah sudah memenuhi karena guru merumuskan kembali masalah tentang pengerjaan LKPD yang dilakukan secara berkelompok. Komponen keempat yaitu menjelaskan langkah-langkah diskusi. Guru sudah memenuhi komponen tersebut karena guru membentuk kelompok, lalu mengerjakan LKPD secara berkelompok, dan terakhir mempresentasikan hasil kelompok. Dan komponen yang kelima, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Komponen ini juga sudah memenuhi karena guru menandai persetujuan kepada siswa yang menjawab pertanyaan. Dan komponen yang keenam yaitu meneliti alasannya. Pada komponen ini, guru belum memenuhi dikarenakan tidak terdapat kegiatan meneliti alasan karena siswa hanya mengikuti perintah guru tanpa mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Lalu komponen yang ketujuh yaitu memotivasi siswa untuk bertanya. Pada komponen ini, guru sudah memenuhi karena guru memotivasi siswanya untuk bertanya dengan menanyakan apakah ada hal yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan. Lalu komponen yang kedelapan yaitu menunggu respon siswa. Pada komponen ini juga sudah dipenuhi karena guru menunggu respon siswa ketika mereka diberi pertanyaan. Lalu komponen yang kesembilan yaitu memberi dukungan atau penguatan. Pada komponen ini juga, guru sudah memenuhi karena memberi dukungan kepada siswa yang sedang presentasi di depan. Lalu komponen yang ke-10, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi. Dalam komponen ini, guru sudah memenuhi karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dengan cara mempresentasikan hasil LKPD yang telah siswa kerjakan dan memberi kesempatan untuk menjawab soal atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu komponen yang ke-11, mencegah pembicaraan berlebihan. Pada komponen ini, guru belum memenuhi dikarenakan di dalam video tersebut, guru tidak mencegah karena kelas yang kondusif dan siswa yang fokus terhadap materi yang sedang disampaikan. Lalu komponen yang terakhir yaitu menutup diskusi bersama siswa merangkum. Di komponen ini guru sudah memenuhi karena pada akhir diskusi, guru menutup diskusi dengan cara menarik kesimpulan dan mengajak siswa untuk menarik kesimpulan tentang diskusi yang telah dilakukan. Lalu, lembar penilaian keterampilan mengajar ke-7 yaitu mengelola kelas. Di sini ada 7 komponen. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap.
guru sudah memenuhi karena menunjukkan sikap tanggap saat ada siswa yang bertanya dan menghampirinya. Yang kedua yaitu membagi perhatian kepada siswa. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena tidak berfokus hanya kepada satu siswa saja, tetapi guru membagi perhatian kepada seluruh siswa. Yang ketiga yaitu memberi petunjuk yang jelas. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena di dalam video guru memberi petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan pengerjaan LKPD, mempresentasikan hasil LKPD, dan menjelaskan materi dengan sangat jelas. Lalu yang keempat ada memberi teguran. Di dalam komponen ini, guru belum memenuhi dikarenakan di dalam video tersebut guru tidak memberi teguran dikarenakan murid tidak melakukan kesalahan. Komponen yang kelima yaitu memberi penguatan. Di sini guru sudah memenuhi karena memberikan respon positif kepada siswa yang berani untuk menjawab. Lalu yang keenam ada mengelola kelompok. Sudah memenuhi dikarenakan mengontrol semua kelompok, melihat perkembangan tugas LKPD, dan menjawab pertanyaan siswa bila ada yang bertanya. Lalu yang terakhir ada mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Di komponen ini, guru sudah memenuhi karena telah menciptakan suasana belajar yang positif, sehingga tidak muncul perilaku siswa yang memerlukan tindakan khusus. Lalu, lembar penilaian keterampilan mengajar yang terakhir yaitu yang ke-8, mengajar perorangan. Di sini terdapat ada 9 komponen. Yang pertama, merespon tanggapan siswa. Guru sudah memenuhi karena saat siswa bertanya, guru menjawab dan terjadi interaksi dua arah, lalu guru memberi respon. Yang kedua yaitu memperhatikan reaksi siswa. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena memperhatikan siswa saat ada yang bertanya dan ketika ada siswa yang kebingungan. Lalu yang ketiga merencanakan kegiatan. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena merencanakan kegiatan yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu yang komponen memberi nasihat. Komponen ini juga guru sudah memenuhi karena guru memberi nasihat untuk mempelajari kembali materi yang tadi dibahas dan pelajari materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu yang kelima ada menyediakan alat dan sumber belajar. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena menggunakan PowerPoint, LKPD, video pembahasan, dan tugas mandiri melalui web. Lalu yang keenam ada melakukan pendekatan yang menyenangkan. Guru sudah memenuhi karena melakukan pendekatan yang menyenangkan melalui tanya jawab, menghampiri siswa, dan bertanya apakah ada kesulitan, lalu membantu siswa yang kesulitan. Yang ketujuh ada menantang siswa untuk berpikir. Di komponen ini, guru telah memenuhi karena setelah melakukan diskusi, siswa ditantang untuk mengerjakan tugas secara mandiri melalui web. Lalu yang kedelapan ada mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Di komponen ini juga guru sudah memenuhi karena guru memberikan kesempatan kepada siswa apakah ada yang ingin ditanyakan dan mengemukakan pendapatnya. Lalu komponen terakhir yaitu mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Di komponen terakhir ini juga guru sudah memenuhi dikarenakan guru berperan dalam mengontrol siswa saat berdiskusi agar tetap fokus, membimbing mereka saat mengerjakan LKPD untuk memastikan pemahaman yang baik, serta memberikan semangat agar mereka lebih termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jihan yang telah memaparkan penilaiannya. Selesai sudah sesi pemaparan penilaian keterampilan mengajar. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya seputar penilaian ini. Apakah memang dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Baik, izin bertanya kepada Izai. Mengapa variasi dalam gaya mengajar itu penting dalam pembelajaran? Ya, terima kasih pertanyaan saya. Oke, baik. Di sini saya akan jawab ya pertanyaan dari Saudara Jihan. Mengapa variasi dalam gaya mengajar itu penting dalam pembelajaran? Ini dikarenakan ya ada beberapa poin gitu. Yang pertama itu untuk menjaga perhatian siswa, ya itu untuk menghindari kebosanan dan juga kelelahan mental akibat metode pengajaran yang menonton. Selanjutnya yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar, membuat pembelajaran
menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih termotivasi. Tuh. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan juga bervariasi, membantu menjangkau semua gaya belajar, baik itu visual, auditori, dan juga kinestetik. Yang keempat, meningkatkan pemahaman. Dengan pendekatan yang berbeda, siswa lebih mudah memahami materi dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu jawabannya, apakah bisa diterima? Apakah cukup? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, mungkin saya akan bertanya kepada Nabila, Boleh? bagaimana tugas yang diberikan membantu siswa untuk memperdalam pemahaman mereka? Oke, izin menjawab ya Ijai. Tugas yang diberikan seperti LKPD contohnya sangat membantu siswa dalam memperdalam pemahaman mereka karena memberikan kesempatan untuk mengulang materi secara mandiri setelah penjelasan guru. Nah, hal ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pemahaman siswa. Tugas seperti ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas belajar mereka sendiri dan juga memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam mengerjakan soal. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah cukup? Cukup? Terima kasih. Saya juga ingin bertanya kepada Jihan, Selanjutnya, apakah ya dipersilakan? eh, bagaimana cara guru mengelola kelompok? Izin menjawab, Nabila. Mengelola kelompok dalam pembelajaran adalah keterampilan penting bagi guru agar kegiatan berjalan secara efektif. Cara mengelola kelompoknya sendiri yaitu membentuk kelompok secara efektif, berkeliling untuk memantau kerja kelompok dan memberikan arahan jika diperlukan. Lalu pastikan semua siswa terlibat dalam kelompok dan yang terakhir mintalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Mungkin itu cara guru mengelola kelompok. Apakah cukup? Cukup, Jihan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Mungkin sudah cukup. Cukup. Oke, kita lanjutkan ya, dikarenakan sesi per sesi kita telah laksanakan, baik itu pemaparan penilaian keterampilan mengajar dan juga sesi diskusi berupa tanya jawab. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan yang telah kita melakukan penilaian keterampilan mengajar pada guru yang bernama Asri Nur Lailatul Asria, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang yang mengajarkan materi barisan dan deret geometri. Guru Asri Nur Lailatul Asria memiliki keterampilan mengajar yang sangat baik dengan rata-rata secara keseluruhan 91,25%. Meskipun hasil ini sangat memuaskan, namun terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemberian penguatan dalam bentuk media, benda, ataupun simbol, pengaitan materi dengan pembelajaran lain, dan juga pendalaman alasan siswa dalam diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki potensi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Baik, sudah selesai forum grup discussion. Dan untuk itu, mari kita tutup forum ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Alhamdulillahirrahmanirrahim. kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam mata kuliah profesi kependidikan ini. Semoga selalu dilancarkan perkuliahannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.